Nah, sedekah itu luar biasa ya. Sebetulnya sedekah itu tidak selalu dengan apa? Materi atau benda-benda. Justru kata Nabi SAW, al-kalimah at-thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik itu termasuk sedekah. Jadi bulan puasa ini udah ya, kurangi ya. Kalau kita mungkin sering keceplosan. Jadi kalau misalnya kita sering keceplosan mengucap kalimat ini itu, kalau bulan Ramadan direm. Astagfirullah. Kalau keceplosan langsung istighfar. Karena kata Nabi SAW kalau lagi berpuasa, fala yarfus, wala yaskhab, wala yajhal. Jadi kalau lagi puasa, jangan mengeluarkan kalimat yang kotor, jangan banyak berteriak-teriak, dan juga jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, yang sia-sia. Ya. Jadi kata Nabi, kalimat yang baik itu adalah sedekah. Ya. Jadi di rumah atau dimanapun, usahakan kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita itu adalah kalimat-kalimat yang baik, dan itu pahala sedekah buat kita. Dan juga termasuk apa? Senyum. Ya, kata Nabi SAW, tabassumu ka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada orang lain adalah sedekah. Nah, pulang dari sini senyum sepanjang jalan. Nah, ada orang senyum aja, Pak, Bu, ini sedekah. Ya. Dan ada seorang sahabat Nabi itu, dia cerdas sekali. Ketika dia bertanya tentang sedekah kepada Nabi, dia tidak sekedar menanya sedekah saja, tapi bertanya sedekah apa yang paling utama. Subhanallah. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia datang kepada Nabi, dia curhat dulu sebelumnya. Kata dia, wahai Rasulullah, ibuku telah wafat, dan aku ingin bersedekah atas nama ibuku, boleh nggak? Kata Nabi SAW, tentu boleh. Nah, kata Sa'ad bin Ubadah, karena dia sayang sama ibunya, ya, dia menyebut, ya Rasulullah, tapi saya ini pengen sedekah dengan sedekah utama, karena ini untuk mama saya ini, untuk ibu saya pengen bersedekah untuk ibu saya dengan sedekah yang paling utama. Kata Nabi SAW, sedekah yang utama adalah saqiyul ma, yaitu memberi air minum. Masya Allah. Jadi air minum ini termasuk sedekah yang utama. Tapi tentu ya penjelasannya tidak sampai sini saja. Karena para ulama menjelaskan kenapa waktu itu Nabi menjawabnya air. Itu jawaban sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Karena pada waktu itu yang paling dibutuhkan adalah apa? Air. Makanya Nabi menjawabnya sedekah paling utama adalah air. Karena yang paling dibutuhkan pada waktu itu oleh umat Islam atau kaum muslimin adalah air. Makanya Nabi menjawabnya air. Nah, kalau sekarang sesuaikan apa yang paling dibutuhkan kira-kira oleh masyarakat di zaman ini. Hah? Uang kan dari dulu. Jadi kalau kita dapat rezeki yang banyak dari Allah dititipkan, pasang itu ya, bisa air isi ulang ya, di tempat-tempat yang strategis yang dibutuhkan oleh umat manusia. Nah, kemudian juga ayat tentang sedekah ini, Masya Allah, Allah itu menugaskan ada 2 malaikat setiap pagi. Jadi setiap waktu pagi itu ada 2 malaikat yang berdoa kepada Allah. Yang satu mendoakan kebaikan, yang satu mendoakan keburukan. Kata Nabi SAW, tidaklah memasuki waktu pagi melainkan ada 2 malaikat yang berdoa kepada Allah. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan shadaqah. Ya Allah, hari ini siapa saja yang berinfak, bersedekah dengan hartanya, maka berikanlah ganti yang lebih baik. Masya Allah. Jadi setiap hari itu orang-orang yang bersedekah berinfak didoakan oleh siapa? Malaikat didoakan supaya Allah berikan ganti yang lebih baik untuknya. Dan di dalam Al-Quran Allah juga memberikan janji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa saja harta atau materi atau benda-benda yang kalian infakkan di jalan Allah, yang kalian sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi setiap pagi, setiap hari itu ada malaikat yang berdoa untuk orang-orang yang bersedekah, berinfak, agar mereka mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, malaikat yang satu mendoakan keburukan, bahkan kebinasaan. Makanya dibilang, kata dia apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang menahan hartanya hari ini, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, apalagi tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya yang wajib diberikan nafkah, yang menjadi tanggung jawabnya, maka hancurkan orang seperti itu, berantakan urusannya. Makanya dibilang, ini bahaya ya. Jadi kalau kita punya harta, sisihkanlah sebagian ya, untuk bersedekah, untuk berinfak, supaya kita masuk ke dalam doa kebaikan malaikat ini. Jangan sampai sebaliknya kita masuk ke dalam doa keburukan yang didoakan oleh malaikat. Ya Allah, ya, berikan kehancuran bagi orang yang menahan hartanya hari ini. Waliyadzubillah.